Shalom, selamat pagi, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan tanpa terasa kita sudah masuk di minggu pertama bulan Agustus dan Tuhan baik, haleluya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saudara boleh toleh kanan kiri saudara dan senggol kanan kiri saudara, katakan, ojo turu lo ya, jangan tidur ya. Saya percaya hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Saya khotbah gak lama Bapak Ibu Saudara, hanya 2 jam, saudara kuat? Amin. Saya gak kuat Bapak Ibu Saudara ya, puji Tuhan. Ya, seperti biasa ketika saya melayani Tuhan dimanapun saya berada, saya khotbah gak lama karena saya akan selalu sediakan waktu untuk altar call. Karena saya percaya sampai detik ini mujizat Tuhan masih terjadi. Yang percaya katakan amin. Saya percaya yang sakit dapat disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, dan yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, selama 3 bulan ini kita akan belajar 12 karakter Kristus. Ya. Bulan lalu kita sudah selesai 4 karakter Kristus. Yang pertama penuh kasih, yang kedua rendah hati, yang ketiga lemah lembut, yang keempat sabar, dan hari ini yang kelima kita belajar setia. Sama-sama katakan setia. Ya. Tuhan Yesus setia, Dia sobat kita yang setia, dan Dia menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Di atas kayu salib, Dia mati, Dia bangkit buat saudara dan saya, dan Dia setia. Sebab itu hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang mungkin jarang dihotbahkan, tetapi saya mau hotbahkan ini buat jemaat Tuhan, supaya saudara tahu bahwa kesetiaan akan membawa kemuliaan. Mari sama-sama kita melihat firman Tuhan dari Markus 15 ayat yang ke-21. Markus 15 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu yaitu ketika Tuhan Yesus disalib. Ya. Pada masa di mana waktu itu ada kejadian Yesus berjalan memikul salibnya dan siap untuk disalib. Ada seorang bernama Simon, orang Kirene. Pada masa itu ada banyak yang bernama Simon. Ada Simon yang menjadi Petrus. Ada Simon dari Kirene. Siapakah Simon dari Kirene? Ayah Alexander dan Rufus. Yang baru datang dari luar kota. Dan perhatikan, dan orang itu siapa mereka? Tentara Romawi memaksa Simon Kirene untuk memikul salib Yesus. Wow, luar biasa. Saya kasih latar belakang dulu Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengerti tentang Simon orang Kirene. Kirene itu adalah sebuah daerah di Afrika Utara. Hari ini disebut sebagai Libya. Ya. Nah, Simon adalah orang Yahudi. Loh, kok bisa orang Yahudi tinggal di Afrika Utara? Kok bisa ya? Nah, selidik demi selidik, kota Kirene ini ada tinggal 100.000 orang-orang Yahudi, keturunan Yahudi yang pure blood, artinya bukan campuran. Murni keturunan Yahudi, ada 100.000 orang. Yang setiap tahun mereka akan berjalan ke Yerusalem. Untuk apa mereka ke Yerusalem? Untuk mereka merayakan Hari Paskah Yahudi dan Pentakosta Yahudi. Nah, apa bedanya Paskah Yahudi, Pentakosta Yahudi dengan Paskah dan Pentakosta orang Kristen hari ini? Saya jelaskan bedanya. Paskah orang Yahudi itu memperingati bagaimana orang Israel keluar dari tanah Mesir. Karena waktu itu mereka dijajah oleh bangsa Mesir. Dalam bahasa aslinya, Paskah itu yaitu Pesak. Pesak itu artinya Passover. Artinya mereka telah melewati penjajahan, perbudakan, mereka bebas. Nah, setiap tahun mereka merayakan Paskah atau Pesak. Nah, Tuhan Yesus disalib pada Paskahnya Yahudi. Maka dari itu kenapa setiap tahun Jumat Agung bisa berubah-berubah tanggalnya? Karena mengikuti Pesak orang Yahudi. Tanggal itu enggak jadi masalah Bapak Ibu Saudara. Yang terpenting kita percaya bahwa Yesus ribuan tahun yang lalu Dia disalib buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi itu Pesak atau Paskah. Nah, Paskah orang Kristen adalah merayakan kebangkitan.
Tuhan kita Yesus Kristus. Sedangkan kalau Jumat Agung bukan dirayakan, memperingati. Karena Yesus mati pada Jumat Agung. Bukan merayakan Jumat Agung ya. Memperingati Jumat Agung, merayakan Paskah. Nah sekarang Pentakosta Yahudi, apa bedanya dengan Pentakosta orang Kristen? Pentakosta Yahudi adalah dua momen yang mereka selalu rayakan. Yang pertama, mereka merayakan Musa dipenuhi roh Allah sehingga turunlah 10 perintah Allah atau 10 hukum Allah buat bangsa Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, hari raya panen orang-orang Yahudi. Sedangkan bagi orang Kristen di Kisah Para Rasul dicatat Pentakosta yaitu Roh Kudus dicurahkan buat setiap orang-orang yang percaya. Dan Pentakosta juga berarti 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Nah pada Kisah Para Rasul dan seterusnya mulai muncul yang namanya Kristen atau dalam bahasa Inggrisnya Christianity. Artinya orang-orang yang mengikut Kristus. Hari ini kalau saya datang ke forum umum dan diminta untuk berdoa, saya nggak akan bilang saya akan doa dengan Nasrani. Enggak. Kenapa? Karena kata Nasrani itu diambil dari kata Yesus orang Nazaret. Nazaret. Sehingga Nasrani, tapi hari ini saya dengan bangga katakan saya adalah Kristiani. Karena ada kata Kristus di situ. Dan saya bersyukur, kita patut bersyukur, kita punya pemerintahan hari-hari ini yang mengasihi semua keyakinan dan iman, sehingga hari ini diubah kata-katanya. Kalau kemarin Jumat Agung memperingati kematian Yesus Kristus, bukan nama yang sebelumnya. Dan kalau kebangkitan Yesus Kristus, bukan nama yang sebelumnya. Itu nama yang lain, itu orang lain. Karena Yesus Kristus lahir di Bethlehem, di kandang domba, bukan di bawah pohon korma, itu sudah beda orang. Desember nanti kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Nah, kenapa saya perlu cerita ini Bapak Ibu Saudara? Supaya saudara tahu kesetiaan Simon dari Kirene ternyata dituai oleh anak-anaknya. Mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir, Roma 16 ayat yang ke-13. Tadi saudara ingat ada yang namanya Rufus, saudara ingat Rufus? Rufus siapa? Putra Simon. Dan dikatakan di Roma 16 ayat 13 yang menulis Roma adalah Paulus. Dan Paulus menulis surat ini untuk siapa? Kita lihat, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Wow. Dan salam kepada ibunya, berarti ibunya ini siapa? Istri Simon. Yang bagiku adalah juga ibu. Jadi Paulus menulis surat ini untuk jemaat di Roma. Nah di Roma ada pelayan Tuhan namanya Rufus. Dan dikatakan orang pilihan Tuhan. Dan siapakah Rufus? Rufus adalah putra dari Simon, orang Kirene. Saudara, hari ini saya mau sampaikan apa? Setialah di dalam Tuhan, sebab ketika engkau setia di dalam Tuhan, maka anak cucumu akan menuai yang baik daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya hari ini adalah orang tua, saya melihat ada papa mama orang tua. Kalau saudara suka nabur yang jahat, yang menuai bukan hanya saudara, tapi anak cucu saudara bisa merana kesulitan karena apa yang Anda tabur. Kita belajar dari Simon, dari Kirene. Ketika dia berjumpa, awalnya dia bukan orang Kristen. Dia bukan pengikut Kristus karena dia datang untuk Paskah di Yerusalem. Dia orang Yahudi. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus dan dia memikul salib Kristus, bukan hanya dia yang berubah, istrinya, anak-anaknya pun dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Ya saudara. Saudara, Simon adalah orang sipil terakhir yang membawa salib Yesus sebelum Yesus dipaku oleh tentara Romawi. Halo setiap orang tua, kita tidak bisa hidup egois. Kalau engkau hidup tidak benar, jangan salahkan kalau anak cucu saudara mengalami penderitaan atau merana saudara. Karena apa yang engkau tabur itu juga yang engkau tuai. Konteks setia yang mau saya bawakan kepada saudara adalah setialah di dalam Yesus. Yang mau setia katakan amin. Karena kalau saudara setia di dalam Yesus, bukan saudara saja yang mengalami kebaikan Tuhan, anak, mantu, cucu, cicit saudara juga akan menikmati pertolongan Tuhan.
Tetapi sebaliknya, kok saudara hidup sebagai orang Kristen tapi suka jahat dengan orang, suka menipu sana sini, suka bohong sana sini, suka menyiksa sana sini, suka fitnah sana sini, suka gosip sana sini. Maka bukan hanya saudara yang akan menuai, tetapi anak mantu cucu saudara akan menuainya. Karena itu firman Tuhan, apa yang engkau tabur, itu juga yang engkau tuai. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara saya mau katakan, setia dan taburlah yang baik. Sebab bukan hanya engkau yang akan menuai, tetapi anak mantu cucu Anda juga akan menuainya. Yang percaya katakan amin. Saudara, perjumpaan kita dengan Yesus itu yang akan membawa perubahan, saudara. Simon ketika dia berjumpa dengan Yesus, Simon orang Kirene, dia menjadi pelayan Tuhan. Sedangkan saya mau bertanya saudara, mungkin saudara sudah puluhan tahun ke gereja, sudah bahkan belasan tahun ke gereja, kok sepertinya hidupnya gak berubah ya? Saudara cek. Karena kalau saudara berjumpa dengan Yesus, hidup saudara tidak akan pernah sama lagi. Yang percaya katakan amin. Ya, jangan sampai saudara ke gereja hanya sebagai, ya karena saya orang Kristen, KTP saya Kristen harus ke gereja. Enggak saudara. Saya selalu berdoa setiap jemaat Tuhan yang datang atau siapapun saya berjumpa dengan orang-orang dimanapun, kuasa Tuhan bisa dinyatakan sehingga mereka berjumpa dengan Yesus. Karena perjumpaan dengan Yesus itu yang menjadi pembeda Bapak Ibu Saudara. Saya di Instagram melayani beberapa orang, ada yang mengalami bangkrut saudara. Berapa bulan yang lalu, minus. Saya dari kas saya pribadi, sekian saya bantu saudara. Saya doakan percaya pasti Tuhan tolong dan tepat pada waktunya. Dan saudara tahu kemarin, hari Sabtu saya dapat kabar, dia diterima pekerjaan menjadi supervisor di sebuah perusahaan yang besar. Dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, hari ini saya mau katakan Tuhan akan menolong orang yang rajin, bukan orang yang malas. Kalau orang malas ngomong, Pak ini piye. Ngimpi aja saudara. Tapi hari ini orang akan menolong mereka yang rajin. Tuhan akan menolong orang-orang yang bukan hanya berharap, tetapi mereka juga melakukan tindakan. Hari saya banyak menemukan orang, Pak saya tolong didoakan, Pak cari pekerjaan supaya nemu. Terus saya tanya, sudah melamar pekerjaan? Belum. Wah, ngomong tok. Setiap hari ini pun kalau ada orang tua misalnya, Pak tolong didoakan Pak anak saya mau ujian, saya akan tanya, sudah belajar belum anaknya? Belum Pak. Wah, doa itu bukan dijadikan jimat Bapak Ibu Saudara, tetapi doa itu memberi kekuatan. Karena saya percaya hari ini kita kerja keras, kita belajar, Tuhan yang akan membuat berhasil dan beruntung. Yang percaya katakan amin. Mau anak Anda tidak belajar, mau didoakan sampai tumpang tangan, tumpang kaki saudara, kalau enggak belajar, doa ya saudara. Ya harus belajar. Nah seringkali kita yang tidak melakukan bagian kita nyalakan Tuhan. Tuhan aku wis doa kok nilai aku jelek. Saya tanya balik, Anda belajar? Enggak. Ya sudah, jawabannya itu. Jadi hari ini kita tetaplah setia seperti Simon dari Kirene, sehingga menjadi berkat bagi putra-putranya Alexander dan Rufus. Saya sedih setiap kali saya melihat kalau ada keluarga-keluarga yang tidak harmonis saudara. Kalau saya boleh katakan dari mimbar ini, baik orang tua maupun anak, ayo saling introspeksi, koreksi. Bisa jadi anak saudara menjadi demikian karena saudara. Atau bisa kebalikannya juga. Mari sama-sama saling introspeksi diri. Saling. Kalau ada kurangnya saling. Jangan sampai iblis hancurkan keluarga. Iblis akan senang hancurkan keluarga. Saudara harus banyak berdoa seperti Simon. Karena dia setia di dalam Yesus. Maka Rufus pun dipakai Tuhan. Kalau saya boleh cerita Bapak Ibu Saudara, saya melihat kehidupan ayah saya Bapak Gembala di tempat ini. Bagaimana Tuhan bisa memakai dengan luar biasa. Visi yang besar, gedung 10 lantai saudara. Itu gak main-main. Orang berkata itu mustahil. Bayangkan saudara, setiap minggu membutuhkan 550 juta saudara. Setiap bulan 2,2 miliar, itu bagi orang mustahil. Tetapi bagi Allah dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Bahkan hari ini kita sudah, ya kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Bahkan hari ini sudah mau proses lantai 8 Bapak Ibu, artinya sudah 80%. Dahsyat Tuhan kita. Mungkin ada saudara yang belum pernah ke tanah gereja kita, silahkan saudara datang, lihat supaya saudara menyaksikan sendiri bagaimana kalau Tuhan bekerja luar biasa saudara. Saudara, saya coba melihat kenapa itu bisa terjadi.
saya teringat. Saya punya kakek dan nenek, saya panggilnya Titik dan Bubu. Saya belum pernah ketemu Titik saya karena waktu ayah saya muda, Titik sudah dipanggil Tuhan. Saya hanya bertemu dengan Bubu saya yang 4 tahun lalu dipanggil Tuhan. Ternyata saya tahu kenapa ayah saya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena Titik Bubu saya setia di dalam Tuhan. Sekalipun dalam kekurangannya. Dulu ingat betul saya diceritakan, karena gak ada uang. Jadi persembahan gereja itu ngasih seikat kangkung Bapak Ibu Saudara. Sampai jemaat ngomong, iki pendetoi bukan kelinci yo. Tetapi dia tidak peduli karena apa yang ada padanya dia berikan yaitu seikat kangkung. Dan saya melihat hari ini ayah saya menuai apa yang kakek nenek saya tabur. Dan kalau saya melihat hari ini dalam pelayanan saya bersyukur semua Tuhan Yesus yang bekerja. Saya mendoakan orang bisa menjadi sembuh. Saya mengusir setan dalam nama Yesus. Saya tahu kenapa itu bisa terjadi. Karena ayah dan ibu saya setia di dalam Tuhan. Dan hari ini yang saya lakukan apa? Saya mau setia seperti Simon. Supaya apa? Anak cucu saya juga dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya berdoa senantiasa supaya anak saya dipakai 3 kali lipat. Dari kakeknya, dari papanya. Karena apa? Kami setia di dalam Tuhan. Hari ini belajar, hei anak-anak muda jangan egois. Engkau nanti akan menikah. Engkau akan punya anak. Setialah di dalam Tuhan Yesus. Supaya anak cucumu menuai segala yang baik, melimpah-limpah ruah, susu dan madu. Kita mesti cross check Bapak Ibu Saudara. Karena dari Simon kita belajar kesetiaan membawa kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya sampaikan perjumpaan dengan Yesus akan menjadi pembeda. Saudara yang sakit berjumpa dengan Yesus bisa sembuh. Saudara yang lemah dikuatkan. Saudara yang mungkin punya sifat-sifat yang berubah, saudara. Jangan sampai engkau sudah puluhan tahun ke gereja, tapi masih tisani, tipu sana, tipu sini. Jangan sampai engkau ribuan kali ke gereja, tapi bikin nota palsu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Dia melihat apa yang kita lakukan. Mungkin manusia tidak bisa melihat, mungkin CCTV terbatas, tapi Tuhan 24 jam kali 7 hari melihat apa yang kita lakukan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau lanjutkan dengan beberapa kesaksian yang terjadi dalam beberapa minggu ini yang bisa menguatkan saudara. Suatu kali beberapa minggu yang lalu ada Ibu Ambar, ya, pelayan di tempat ini, choir, dan dia punya anak bernama Keisha. Keisha mengalami cedera kaki sehingga kakinya itu engkle Bapak Ibu Saudara. Ya, engkle itu apa ya? Kayak jalannya pincang di bagian lututnya dan akhirnya 1 bulan tidak bisa berjalan di rumah Bapak Ibu Saudara. Dan Ibu Ambar harus menemani putrinya. Lalu dia ikut ibadah mujizat yang dimana saya waktu itu berkhotbah secara online. Saya khotbah dan tiba-tiba dia dapat satu kekuatan dari Tuhan, di mana dia mendapat satu pesan dari Tuhan untuk bawa anakmu ke dokter. Wow, saya percaya Tuhan pakai dokter juga dan tim medis untuk menyatakan pekerjaan Tuhan. Dia bawa dokternya yang dia datangi kok pas sepi gak ada orang, jadi langsung masuk Bapak Ibu Saudara. Langsung masuk dan diperiksa saudara, dari yang tidak bisa berjalan. Oh saya percaya itu Tuhan Yesus bekerja. Bisa kembali berjalan dan ini alat bantunya sudah diberikan kepada saya dan hari ini sudah berjalan dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Wow, haleluya. Saya percaya dia sanggup, Yesus sanggup, dia mampu Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, ada seorang jemaat bernama Saudari Putri. Jadi mohon maaf lagi ngepel saudara di rumahnya, kepleset, tangannya ketatap pintu atau tembok sampai kretek gitu Bapak Ibu Saudara. Ya pasti itu patah ya, bengkak hitam. Terus Minggu 21 Juli ketemu dengan saya di gereja, saya doakan dan apa yang terjadi? Kita lihat jari manis kiri bengkak yang disembuhkan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan. Ini bengkak saudara tangannya saudara, jadi sampai bengkok ya. Itu saya doakan bukan saya urut ya, saudara. Yesus sanggup Kembali
memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Nah, boleh di-pause? Saya bacakan. Ini kejadiannya 21 Juli, lalu Selasanya saya dapat WA dari saudari Putri. Shalom, selamat sore, saya Putri yang hari Minggu setelah ibadah didoakan oleh Pastor Yoel. Tangan saya yang terkena benturan saat kepleset bengkak dan jarinya tidak bisa gerakan, bahkan bengkak sampai menghitam. Kejadian hari Jumat berarti tanggal 19 Juli ya. Semakin hari semakin bengkak dan menghitam, dianjurkan oleh dokter untuk dironsen, kemungkinan ada masalah, bisa jadi ada keretakan. Karena digerakkan pun sudah tidak sanggup, rasanya sakit. Karena sudah minum obat, dikompres, tangan saya semakin bengkak dan warnanya hitam. Kita lanjutkan. Hidupku, Dia sanggup. Pause. Puji Tuhan, hari Selasa, bengkak warna hitam sama sekali sudah tidak ada, tangan sudah bisa digerakkan, rasa nyerinya sisa sedikit, sudah bisa diluruskan kembali dikit demi sedikit. Terima kasih Pastor Yoel, Tuhan Yesus baik. Dan dikatakan saya sempat tidak menyangka secepat ini karena hari Senin kondisi masih hitam. Tidak percaya kalau sekarang sudah tidak bengkak dan hitam itu menghilang. Dan saya pun juga sudah tidak minum obat sejak hari Minggu. Lanjutkan videonya. Itu sebelumnya sampai bengkok Bapak Ibu Saudara dan hitam. Dan hari Selasa sudah memutih, sudah lurus. Pause. Dan dikatakan ini foto saya kasih bleach biar kelihatan tidak bengkak lagi. Dan memar hitamnya sudah tidak ada lagi. Masih tidak menyangka, mustahil secepat ini mujizat terjadi. Dan saya percaya Tuhan Yesus menyembuhkan, dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Oh haleluya. Wow, Dia sanggup, Yesus sanggup Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, ada seorang ibu bernama Ibu Maya. Dan waktu itu jarinya ada tulang yang tumbuh dan hadir ya Bu Maya ya. Boleh bangkit berdiri Bu? Wow, nah. Jarinya waktu itu ya kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jarinya waktu itu tumbuh tulang ya Bu ya. Terus waktu 21 Juli setelah ibadah berjumpa dengan saya dan saya kasih judul kesaksiannya jari Ibu Maya dioperasi oleh Tuhan Yesus. Kita boleh sama-sama melihat videonya. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, Mega Church Betani Yostaya Malang, bersyukur setelah ibadah mujizat tanggal 21 Juli 2024 hari Minggu, saya mendengar sebuah kesaksian dari Ibu Maya. Ibu Maya boleh bersaksi apa yang dialami, silakan Ibu. Sebelumnya tangan saya ini keluar ya, tulangnya itu tumbuh. Kemudian saya percaya, saya takut ke dokter karena pasti itu dioperasi. Jadi saya cuma berdoa dan hari ini puji Tuhan tangan saya sudah majunya enggak ada lagi, pulih udah. Normal kayak jari-jari saya yang lain. Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. Terima kasih Pak Yoel. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Maya buat kesaksiannya. Saya percaya Tuhan Yesus yang mengoperasi Ibu Maya, yang menyembuhkan Ibu Maya. Dan saya percaya bersama Yesus pasti bisa dan mujizat kesembuhan masih terus terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan yang mengoperasi, sudah sembuh gratis ya Bu ya. Dahsyat Tuhan. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sudah melihat tadi di pengumuman, saya mendoakan seorang oma namanya Oma Lani. Mengalami masalah dengan kakinya dan jalan dengan tongkat. Tapi apa yang terjadi, mari kita lihat Oma Lani berjalan tanpa tongkat. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Haleluya. Minta tolong PIC mikrofon. Ya, Oma. Tadi Oma, boleh Oma namanya siapa, sebelumnya bagaimana, dan setelahnya bagaimana? Silakan Oma. Baik Oma Lani. 6 bulan yang lalu saya Baik. kasih ganti bonggol titanium. Baik. Ini. Terus kalau berjalan tuh lama itu sakit. Sakit? Sakit. Ini tadi Oma sudah berdiri lama loh, sakit lama, gak? Iya, enggak sakit. Gak sakit. Enggak Terus tadi sakit. Oma sempat jalan, kalau jalan harus pakai tongkat, betul? Biasanya pakai tongkat. Biasanya. Nah sekarang bisa jalan Tadi tanpa enggak tongkat pakai Oma. tongkat. Siapa yang menyembuhkan Oma? Tuhan Yesus. Saya boleh minta tongkatnya ya? Iya, Boleh ya, Oma ya? Boleh. Oke Oma, kita jalan tanpa tongkat ya, bareng-bareng ya. Oke Oma, silakan Oma. Silakan Oma. Loh,
Bisa Oma, sakit gak Oma? Siapa yang menyembuhkan Oma? Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Oma, sehat selalu Oma Lani. Tuhan berkati. Saya minta tongkatnya Oma ya. Nanti saya taruh di depan sana, kenang-kenangan. Haleluya, saya dapat 1 tongkat lagi. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ini ada di depan, saudara bisa lihat ada foto-foto kesaksian. Dan saya sudah sampaikan kepada Bapak Gembala, di gedung baru saya minta 1 ruang khusus, ruang museum untuk benda-benda yang selama ini tongkat, saya sudah dapat alat bantu dengar juga, terus ada ini juga dan masih banyak lagi, saudara nanti bisa lihat sendiri di sana. Saya percaya terus bertambah dan terus bertambah. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kesaksian yang terakhir, kemarin Rabu, saya mendoakan seseorang bernama Ibu Meisyang. Dia mengalami masalah dengan kakinya, pengapuran, saudara, dan datang berjalan harus pakai tongkat juga. Tetapi apa yang terjadi, mari kita melihat Ibu Meisyang berjalan tanpa tongkat. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka. Ibu boleh bersaksi namanya siapa, sebelumnya bagaimana, dan setelahnya bagaimana. Silakan Bu. Ya boleh, hadap saya enggak. Silakan dia Bu. Nama saya Meisyang. Ya. Dokter sebelum ini kurang lebih 1 bulan yang lalu, hampir 2 bulan itu kaki saya ini sakit, terutama yang belakang sini. Baik. Saya takut kalau itu HNP ya, karena saya pernah kena itu. Terus saya ke dokter bilang ini gejala awal pengapuran. Jadi memang tidak ada obatnya, cuma suruh ngurangi ngangkat beban itu. Tadi itu di gereja memang komisi wanita. Baik. Ada PUT. Baik. Nah, kita ada acara bebas, saya ikut line dance, saya memang seneng ya. Nggak tahu, mestinya bukan salah gerakan, cuma kadang-kadang memang sering pada diem-diem jalan terus moro jeglek ini. Nah, pada waktu nari itu ini langsung jeglek, memang keras suara jeglek gini, wakit. Tapi saya salah nih, tadi tetap main, tetap line dance sampai selesai. Akhirnya saya nggak bisa jalan. Terus ini barusan gimana Ibu? Bisa Tuhan. Jalan Bu. Bisa. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Kita boleh sambil jalan. Saya minta tongkatnya ya Bu ya. Boleh ya? Saya simpan di situ, udah banyak tongkat, saya tambah lagi. Kita boleh sambil jalan Bu. Haleluya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan ya. Baik Bu, kita boleh jalan sebentar ya. Jalan ke sini muter terus kembali ke kursi Ibu ya. Sudah enakan Ibu ya? Puji Tuhan, haleluya. Dahsyat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Berkati ya Bu, sehat selalu. Haleluya. Yesus sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Seperti firman Tuhan berkata, yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, yang tidak mendengar kembali mendengar. Ada beberapa kesaksian juga yang tidak mendengar kembali mendengar, yang tidak melihat kembali melihat. Dahsyat. Bapak Ibu Saudara, saya boleh mengundang worship leader dan pemain musik kembali ke mimbar. Saya mau katakan bagi Bapak Ibu Saudara yang masih sehat, jagalah kesehatan. Ya, karena beberapa waktu lalu saya berjumpa, saya mendoakan orang yang tidak bisa melihat, ada 2 orang yang tidak bisa melihat. Saya tanya yang pertama kenapa? Saya langsung berkata, Anda minum alkohol ya? Dia berkata, iya Pak, yang oplosan Pak. Jadi yang ada metanolnya, yang 70% sampai 85%. Akhirnya matanya mengalami kebutaan. Karena diabetes mellitus, apa yang terjadi saudara? Glukoma, saudara. Ada 1 orang juga yang saya doakan stroke.
Dan saya mau sampaikan ini kepada jemaat Tuhan, saya menyampaikan ini dengan kasih. Kenapa dia stroke? Satu, karena dia suka merokok. Dan yang kedua, karena dia suka minum es teh manis yang gulanya banyak sekali, saudara. Saya mau sampaikan, saudara, jemaat Tuhan, kemarin malam saya juga sampaikan, kalau masih ada yang merokok, berhenti ya. Sebelum saudara ngalami sakit. Saya banyak berjumpa di rumah sakit orang yang paru-parunya, Pak, sakit Pak, paru-paru saya Pak. Ya, saya hanya bisa bantu doa, tetapi kenapa sakitnya? Ya karena rokok. Yang kedua, yang masih suka minum alkohol. Dengan kasih saya mengingatkan saudara. Ya, saya mendoakan untuk orang-orang sakit, tapi kalau saudara sakitnya karena saudara sendiri. Ya Tuhan di surga mungkin ngelihat gini, wis tak kei paru-paru sehat kok dirusak, ya piye. Terus yang ketiga, kalau masih suka minum manis-manis. Beberapa waktu lalu saya sempat over 43 kilo Bapak Ibu saudara, hari ini sudah turun 30 kilo, kurang 13 kilo lagi saudara. Dan puji Tuhan sebelum saya diet, saya cek gula darah dan belum pradiabetes saudara. Anak-anak muda kurangi kopi-kopiannya. Itu gula tok itu. Ya, kita mau ngadakan banyak seminar-seminar kesehatan dengan dokter-dokter ahli. Ya, supaya jemaat semua sehat, yang mau sehat katakan amin. Ya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara. Sebelum kita akan masuk perjamuan kudus, saya rindu menyanyi sebuah lagu. Saudara, beberapa minggu yang lalu saya pernah sampaikan di mimbar bahwa ada seseorang yang memiliki benjol di lehernya atau dimanapun itu, Tuhan mau menyembuhkan. Dan betul 2 minggu setelahnya saudara, ada seorang bapak yang saya doakan, namanya Pak Joni. Ada benjol di kelenjar getah bening saudara. Saya dapat kabar kemarin, benjolnya sudah hilang dan Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Haleluya. Haleluya. Saudara, ini ada sebuah lagu, boleh tampilkan liriknya. Dinyanyikan dan diciptakan oleh seorang bernama Jason Irwan, penyanyi rohani dan penulis rohani. Dan dia menciptakan lagu ini untuk seorang putri atau anak muda, kalau saudara pernah dengar namanya Gracia Evivania. Gracia pernah datang ke tempat ini 2016. Dia lahir, mohon maaf, tidak bisa melihat karena ada kelainan pada matanya. Dan saudara tahu lagu ini diciptakan memang khusus untuk Gracia. Mungkin saudara, saya beri makna dalam lagu ini ya, persepsi, karena ini multi persepsi. Persepsi yang pertama, kalau saudara baca dan saudara lihat di situ, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Kalau kita yang bisa melihat, maknanya apa? Kita nggak bisa melihat rencana Tuhan, begitu kan? Tapi lagu ini buat Gracia, karena Gracia nggak bisa melihat. Dia berkata apa? Tuhan, kalaupun aku tidak bisa melihat, aku percaya rencana Tuhan yang terbaik. Lirik selanjutnya, karena dia tidak bisa melihat dengan matanya, maka dia melihat dengan apa? Hatinya. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Karena dia tidak bisa berjalan kesulitan, sehingga dia dituntun oleh Tuhan. Terus karena dia tidak melihat, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang kepadamu dan engkau ada untukku. Bapak Ibu saudara, Gracia tidak bisa melihat tapi dia melayani Tuhan. Anda semuanya masih lengkap, masih sehat, kenapa enggak melayani Tuhan? Saya banyak berjumpa dengan orang, sakit dulu baru, Pak kalau saya sembuh baru melayani Tuhan. Sehat kemana? Kenapa nunggu sakit dulu? Melayani enggak harus di mimbar, tapi dalam keluarga saya minimal istri ojo dikepui Pak. Minimal suami ojo dicecer ibu. Minimal orang dihormati nak. Orang tua dihormati nak. Itu pelayanan di rumah saudara. Sebab percuma saudara hebat dalam pelayanan, tapi saudara di rumah berantakan, di keluarga berantakan. Saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang melayani Tuhan, tidak menjaga kekudusan dalam pernikahannya. Terjadi apa? Perceraian. Allah membenci perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga. Maka hari ini Bapak Ibu saudara, saya mau katakan, hiduplah setia di dalam Tuhan. Dan pelayanan saudara dan saya yang terutama di rumah Bapak Ibu saudara dan saya. Istri kalau saya, suami kalau ibu-ibu, anak Anda.